Shalom, ya kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan ya nyata tatkala kita masih ada, kita hidup, bergerak, bernafas. Terlebih yang paling utama kita ada di hadirat Tuhan. Apa artinya hidup ini ya saudara kalau kita jauh dari Tuhan? Atau kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak mengenal kebenaran. Ya. Nah oleh sebab itu ya tidak dapat kita membalas segala kebaikan Tuhan, tetapi selalu kita bawa kehidupan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Seperti saudara dalam flyer yang sudah disampaikan kemarin saudara, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat yang kelima yang bertemakan tiket perjalanan ke sorga. Yohanes 3 ayat yang kelima firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, saudara, ini adalah merupakan percakapan antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Ya, saudara. Nikodemus ini adalah orang pemimpin agama Yahudi, ya. Tetapi karena dia sudah melihat bagaimana Yesus di dalam pelayanannya, ya. Dia disertai dengan mujizat, ada kuasa, pemberitaan yang luar biasa, bahkan dia dapat menyembuhkan berbagai-bagai penyakit, bahkan mujizat-mujizat terjadi. Sehingga Nikodemus ini ya meskipun dia seorang pemimpin ya dia datang kepada Tuhan di waktu malam. Dia mau bertanya ya tentang kuasa yang dibawakan oleh Yesus ya. Ya dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat yang kelima, ayat pokok kita. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Dalam terjemahan lama dikatakan, kamu wajib diperanakan kembali. Ya, ini adalah saudara sekalian suatu cerita, namun ini adalah berbicara tiket ya, tiket perjalanan gereja Tuhan untuk masuk di dalam sorga kekal ya. Tanpa tiket, saudara, kita tidak akan masuk sorga ya. Nah di sini adalah saudara-saudara pembicaraan antara Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi ya. Dan diam-diam di waktu malam dia datang kepada Yesus ya. Alkitab mengatakan di waktu malam ya.
Kenapa seorang pemimpin? Ya, karena seorang pemimpin itu disegani, dihormati. Ya, diam-diam saudara sekalian waktu malam dia datang menjumpai Yesus, berbicara bagaimana orang akan selamat. Ya, dan Tuhan katakan, ya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Dilahirkan kembali artinya melalui baptisan air. Ya. Nikodemus, seorang Farisi, ya, orang pemimpin agama Yahudi, tetapi tidak mengerti apa yang Tuhan katakan, dilahirkan kembali. Ya. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin orang yang sudah tua dilahirkan kembali, ya? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Ya, saudara, memang Alkitab saudara sekalian menyimpulkan, saudara sekalian, Tuhan tidak berkata, ya, bahwa engkau tidak mengerti. Tetapi kalau kita membaca firman Allah ini, ya, betapa seorang pemimpin yang tidak mengerti soal keselamatan, ya, dia saudara sekalian berpikir secara lahiriah. Firman Tuhan Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, barang yang rohani kita bandingkan dengan rohani. Kita tanggapi secara rohani. Rohani itu adalah berbicara tentang bagaimana kita dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa kata Tuhan. Ya, saudara, dalam ayat ini ya tentunya ya banyak juga gereja Tuhan akhir zaman ini yang menanggapi sama dengan Nikodemus ini, ya. Bagaimanakah mungkin orang dilahirkan kembali, ya? Tetapi Tuhan katakan ini adalah berbicara tentang lahir baru daripada air dan roh, dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus, ya. Sehingga saudara sekalian, bukan sedikit gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan sama seperti Nikodemus, karena mereka tidak tahu, ya, tentang lahir baru daripada air dan roh, ya, sehingga Tuhan perlu menjelaskan. Dan di pagi hari ini saudara, firman Tuhan datang bagi saya dan saudara yang ingin memiliki kerajaan sorga. Ini adalah tiket, ya. Kalau kita tidak dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus, saudara jangan mimpi kita masuk sorga. Jangan mimpi, saudara. Ini firman Tuhan, ketegasan. Banyak orang seperti Nikodemus, ya, berkata, ya, bahwa baptisan itu hanya simbol, ya. Yang penting dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ya. Entahkah itu pakai air banyak, pakai air sedikit, yang penting dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Selesai. Itu saudara sekalian suatu ajaran yang salah dan keliru menurut Alkitab, ya. Karena saudara berbicara tentang baptisan itu, ya, Tuhan sebetulnya sudah memberikan contoh, ya, bagaimana saudara dalam Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-17, ya. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk melakukan ini, ya saudara. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 3, ya, ayat 13, saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi ini, saudara, Tuhan katakan biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu kedengaranlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya pun aku berkenan. Ya, ini dalam terjemahan baru, ya saudara, ya agak berbeda dengan terjemahan lama, sehingga
banyak menafsirkan bahwa baptisan Yesus itu ya dia tidak dijelaskan apa masuk dalam air atau hanya di tepian air ya, karena dikatakan begini ya saudara ya, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air ya, keluar dari air. Namun di dalam terjemahan lama itu lebih jelas ya, dikatakan saudara ya, setelah Yesus dibaptis, ayat 16, setelah Yesus dibaptis, naiklah ia dari dalam air itu dengan segera. Naik dari dalam air berarti ceritanya dia masuk ke dalam. Ya. Naiklah dia dari dalam air. Jadi lebih jelas dalam terjemahan lama. Ya. Sekedar saudara sekalian ya, informasi bahwa apa yang Tuhan ajarkan bagi kita gereja pengantin lewat pengajaran langsung dari Tuhan ya, bahwa inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita, bahwa baptisan itu harus masuk ke dalam air dan keluar dari dalam air ya. Karena dia punya pengertian yang luar biasa bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini ya. Nah, Tuhan sudah memberikan contoh teladan agar supaya kita lakukan seperti kata Tuhan ya. Di dalam Yohanes pasal 13 ya, Yohanes 13 ayat yang ke-15, Tuhan katakan begini, karena aku sudah memberi teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti aku berbuat kepadamu. Tuhan Yesus ya melakukan baptisan air, dia memberikan contoh teladan agar supaya kita melakukan. Jadi itu bukan simbol, tetapi sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kita menggenapi segala syarat agama atau syarat kebenaran ya. Nah, Rasul Paulus pun dalam pelayanannya dia katakan bahwa ikutlah aku karena aku telah mengikuti teladan Kristus ya. Itu dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Dikatakan begini ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus ya. Dia sudah mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Jadi ikutlah teladanku. Ini saudara sekalian teladan ya yang harus kita ikuti di hari-hari ini ya. Saudara ya, betapa pentingnya baptisan air itu kita lakukan. Ya, karena tanpa kita melakukan baptisan air, saudara kita tidak akan selamat ya. Jangan saudara sekalian ya katakan ya, kalaupun saudara sekalian hanya baptisan air ya, saudara sekalian melihat kerajaan sorga pun kita tidak akan dapat, yaitu ayat yang ketiga ya. Tetapi dikatakan saudara sekalian ya, kalau kamu tidak dilahirkan daripada air dan roh, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan kekal, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan ya. Kita melihat saudara sekalian ya bahwa dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, Efesus 4 ayat yang ke-5 ya, dikatakan satu Tuhan, satu iman, satu baptisan ya. Ini caranya yang sudah Tuhan katakan ya. Jadi berbagai-bagai cara metode pembaptisan, tetapi Alkitab mengatakan hanya satu cara ya, yaitu cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Di luar cara Tuhan Yesus itu salah saudara ya. Dengan jelas Alkitab mengatakan itu keliru, dan hal yang keliru maka dia tidak akan diselamatkan ya. Sebab itu Tuhan tegur orang-orang Farisi tatkala mereka melakukan kehendak Tuhan ya. Karena saudara sekalian mereka mengajarkan hukum-hukum akal manusia. Matius pasal 15 ayat yang ke-8 ya, dikatakan begini ya saudara. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi perintah manusia yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan itu salah ya. Sebab itu ayat yang ke-13 dikatakan dalam Matius 15, jawab Yesus,
Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Tanaman ini adalah berbicara tentang benih. Dan benih itu adalah firman Allah. Ya, benih firman Tuhan yang tidak dari Tuhan, bukan dari Tuhan, akan dicabut dengan akar-akarnya. Itu adalah lalang di antara gandum. Ya, nanti akan dicabut pada masa panen, saudara. Ya, ayat 14. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya, Nikodemus, seorang pemimpin yang buta tentang lahir baru daripada air dan roh. Mana mungkin dia memimpin umat, ya? Dia tidak tahu tentang, saudara, lahir baru daripada air dan roh. Akan membawa kepada kebinasaan, ya. Tetapi ya kita memaklumi bahwa di masa Tuhan Yesus, di masa ini Nikodemus itu masa transisi, ya, dari hukum Taurat masuk kepada hukum anugerah dan kebenaran, ya. Sebab itu, saudara, ya, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa kita berada di hukum anugerah dan kebenaran, ya. Taurat sudah dibawa oleh Nabi Musa, tetapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Dan bagi kita orang yang hidup di akhir zaman ini, kita diselamatkan hanya oleh anugerah dan kebenaran dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Ada arti, saudara sekalian, soal baptisan, ya. Baptisan ini, saudara, punya pengertian yang rohani dari dalam kehidupan kita yang hidup di akhir zaman ini, ya. Matius pasal yang ke-3, Matius pasal 3 dikatakan ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini, ya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri daripada murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Jadi arti yang pertama daripada baptisan ini adalah lari daripada murka Allah, ya. Murka Allah artinya, saudara sekalian, kemarahan Allah karena ajaran-ajaran yang salah, ya. Kalau kita tidak keluar daripada murka Allah, maka murka Allah ada di atas kita. Kalau murka Allah ada di atas kita, tinggal menunggu waktu untuk pembinasaan, ya. Kota Sodom dan Gomora dimurkai oleh Tuhan, ya. Tetapi Tuhan menyelamatkan orang yang benar, ya. Lot dan keluarganya dikeluarkan oleh Tuhan tatkala Tuhan akan membinasakan kota Sodom dan Gomora. Orang benar, orang yang melakukan hukum Tuhan diselamatkan oleh Tuhan, ya. Kalau murka Allah ada di dalam kehidupan kita, maka tinggal menunggu waktu kita akan dibinasakan, ya. Sebab itu orang-orang seisi Yerusalem, ya, dari seluruh Yudea dan sekitarnya datang ke sungai Yordan untuk melakukan baptisan air lewat Yohanes Pembaptis, ya. Jadi semua orang Israel melakukan baptisan ini. Sebab ada juga yang berkata, ya, bahwa di salib ada 3 orang, ya. Kemudian ada yang berkata, "Tuhan, ingatlah hamba jika Tuhan sudah ada di Yerusalem baru." Ya. Tuhan katakan kepadanya, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Ya. Saudara, ya, orang berkata, mana mungkin dia tidak melakukan baptisan air, ya. Tetapi Alkitab mengatakan, ya, ayat yang Matius 3 ayat 5, "Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem
dan seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi seluruh orang-orang Yerusalem, Yudea dan sekitarnya melakukan baptisan air, termasuk yang disalib itu. Ya, 2 orang itu melakukan baptisan, tetapi yang satu mengolok, yang satu mengakui Tuhan adalah keselamatan. Sehingga dia katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Keselamatan hanya dapat dilakukan kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi arti yang pertama baptisan air itu yaitu lari dari murka Allah, ya. Yang kedua, saudara sekalian, Roma 6 ayat 3 dan yang keempat adalah penguburan dosa, ya. Jadi dosa kita yang kita perbuat selama kita, saudara sekalian, ya, selama ini, tatkala kita melakukan baptisan air, maka kita dikuburkan, ya. Dosa-dosa kita itu ditenggelamkan di dalam air, ya. Roma 6 ayat 3 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi arti yang kedua baptisan air menurut cara Tuhan adalah penguburan dosa. Dosa kita dikuburkan, ya tentunya masuk dan keluar dari dalam air. Jadi di dalam air yang banyak, bagaimanakah orang dibaptis, ya? Kalau hanya pakai air sedikit, ya, tentunya dia, saudara sekalian, akan berbau busuk, ya. Sebab itu Tuhan memberikan contoh masuk dan keluar dari dalam air, ya. Cara yang kedua, sehingga dosa kita dikuburkan. Kemudian Efesus 5 ayat yang ke-26, ya. Kita disucikan oleh baptisan air ini. Kita baca firman Tuhan, ya. Efesus 5 ayat yang ke-26. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, ya. Itu dalam terjemahan baru. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, ya. Terjemahan lama dikatakan supaya ia menguduskan sidang itu setelah disucikannya dengan baptisan air oleh firman Allah. Jadi baptisan air itu menguduskan atau menyucikan. Jadi kalau kita melakukan baptisan air, jadi kita disucikan, dikuduskan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian saudara sekalian yang keempat, yaitu baptisan ini adalah menyelamatkan. Inilah tiket kita masuk dalam kerajaan sorga, ya. Titus 3 ayat yang ke-5 dalam terjemahan lama, ya saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian. Yang sudah menyelamatkan kita bukannya dari sebab perbuatan yang kita perbuat di dalam kebenaran, melainkan menurut rahmat-Nya dengan baptisan yang mengadakan kejadian yang baru dan dengan keadaan baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, baptiskan ini adalah menyelamatkan kita, ya. Jadi tanpa dibaptis ya kita tidak akan selamat. Itu kuncinya kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara, memang orang-orang yang percaya tentunya sudah diyakinkan oleh Tuhan dia harus melakukan. Jadi banyak orang yang tidak melakukannya. Itu saudara sekalian memang ya tergantung daripada keyakinan kita, ajaran kita. Kalau memang kita mau selamat ya kita ikut kata Tuhan, bukan kata manusia. Banyak orang lebih takut ajaran manusia, ya, daripada mau ikut ajaran Tuhan, ya. Sebab itu saudara, orang yang mengerti, memahami bahwa hidup kita hanya perjalanan, dan ini saudara sekalian memang pengajaran memang Tuhan yang ajarkan langsung,
ya, bahwa akan ada perdebatan, ya, menjadi alamat yang dibantah, saudara. Banyak, saudara sekalian, pergolakan yang terjadi soal keselamatan. Sebab itu mari kita dengar apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan harus lahir baru dari air dan roh, harus, ya, karena itu jalan keselamatan bagi kita. Kemudian saudara sekalian, ya, dibaptis juga dengan Roh Kudus, ya. Bukan hanya baptisan air, ya, tetapi baptisan Roh Kudus juga, ya. Di dalam Kisah 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat, itu bagaimana saudara sekalian Roh Kudus, ya, dicurahkan, ya. Dikatakan demikian, ya, saudara, di dalam terjemahan baru, ya. Ketika hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertaburan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, ya, baptisan Roh Kudus ini, ya, harus kita lakukan, harus kita terima, karena ini menyangkut keselamatan, ya. Baptisan Roh adalah orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dikatakan dalam Kisah Rasul 2, ya, saudara. Ini orang yang berkata-kata dengan, ya, bahasa-bahasa lain atau terjemahan lama, berbagai-bagai bahasa menurut ilham Roh Kudus, ya. Kalau Roh Kudus masuk, tentu dia akan berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Karena itu bukan bahasanya sendiri, ya. Bahasa roh atau dikatakan saudara sekalian, ya, kata-kata lidah, bahasa lidah, ya, kata-kata asing. Ya, kita, saudara, tiap kali menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kita berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Itu adalah bahasa roh, ya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-14, ya, ayat yang kedua, dikatakan begini, ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, itu kata-kata asing, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia, ya. Itu berbicara antara kita dengan Tuhan, menyampaikan rahasia. Sebab itu tatkala kita berdoa, ya, kita tidak mengungkapkan secara detail doa kita, ya. Kita hanya paling mengucapkan apa yang kita alami, yang bisa kita pertanggungjawabkan, dan kita bisa menjaga supaya kita tidak dipermalukan oleh orang yang mendengar. Saudara bisa bayangkan kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya sudah mencuri, saya sudah menyakiti dia, saya sudah berbuat ini, berbuat zina, saya sudah, ya, berbuat hal yang tidak. Itu tidak mungkin, saudara, kita ungkapkan lewat doa, ya, doa bahasa yang kita bisa pahami. Tetapi saudara, apa yang kita tidak sampaikan lewat bahasa kita jaga, saudara sekalian, tentang saudara sekalian privasi atau pribadi kita. Itulah yang dikatakan oleh roh. Roh itu berbicara, mengungkapkan, ya. Segala yang baik dia ungkapkan, segala yang tidak baik pun dia ungkapkan. Perbuatan kita diungkapkan. Sehingga kenapa kita kalau menyembah Tuhan mengalami hancur hati? Karena ada lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Tuhan katakan, barang siapa yang mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni dia. Tuhan menjamah, memulihkan. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Tuhan hadir kepada orang yang hancur, luluh hatinya, ya, untuk menyelamatkan orang itu. Jadi ini fungsi kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita, ya. Saudara, ya, banyak orang mengatakan bahwa tatkala kita percaya sudah ada Roh Kudus. Belum tentu, saudara, ya. Dia harus punya tanda, ya, berbahasa roh, ya. Kita, saudara sekalian, tidak dapat melihat angin, ya, tetapi melalui pohon yang bergoyang, ya, ranting yang bergerak, benda-benda yang bergerak, kita tahu ada angin. Kita tidak melihat
Saudara sekalian, tapi kita bisa merasakan ada tiupan angin. Demikian juga Roh Kudus ya. Kita tidak dapat melihat tetapi kita merasakan, memahami, kita memiliki Roh Kudus ya. Roh Kudus punya peranan penting bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini ya. Sebab dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14 dikatakan begini ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah ya. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah menerima Roh Kudus ya, mereka itu adalah anak-anak Allah. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah, bukan anak-anak Allah. Yaitu Alkitab katakan Roma 8 ayat yang ke-9 ya. Dikatakan begini. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus atau Roh Kristus, kita bukan milik Kristus ya. Jadi kalau bukan milik Kristus, milik siapa kita, saudara? Ya, tentu kita milik organisasi, kita milik sinode, dan sinode itu hanya ada di dunia ini, tidak ada di sorga. Ya, di sorga hanya ada orang-orang yang memegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka lah yang ada di sorga. Jadi ini yang harus kita pahami, saudara. Pastikan dulu bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah. Kalau anak, saudara, ya seharusnya dia berkata lewat doa Bapa di sorga. Ya. Kalau belum anak, bagaimana mungkin kita berkata Bapa di sorga? Ya. Seharusnya dia berdoa Om di sorga. Ya. Karena belum anak. Jadi tanda anak berarti wajib memanggil Bapa, saudara. Ya, ini dalam pengertian bahasa Indonesia kita. Ya, harus memastikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, kata firman Tuhan. Ya, nah saudara kasih dalam Tuhan ya, kita melihat fungsi ya Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Bahwa Roh Kudus kalau dia tinggal di dalam kita, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi bukan relatif, saudara, atau saudara sekalian hanya sesaat, tetapi dia akan tinggal dalam kita selama-lamanya. Ya, dikatakan firman Tuhan Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu akan tinggal diam dalam kehidupan kita, menuntun, memimpin kita sampai kita pada kekekalan yaitu sorga. Ya. Oleh sebab itu saudara sekalian ya, mari kita terima Roh Kudus. Ayat yang ke-26 dikatakan dia akan menghibur kita. Bahkan dia akan mengingatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan ya. Ayat yang ke-26 ya, Yohanes 14. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu tentang firman Tuhan, tentang jalan keselamatan, itu saudara akan diingatkan oleh Roh Kudus. Sebab itu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, dalam dia berkhotbah, dia tidak perlu menghafal ayat, tetapi Roh Kudus mengingatkan. Yang penting kita membaca Alkitab. Bacalah firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti dalam berkhotbah Tuhan akan mengingatkan lewat pertolongan Roh Kudus ya. Dia juga memberikan damai sejahtera bagi kita ya. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar.
hatimu. Jadi saudara sekalian, Roh Kudus ini memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera itu saudara sekalian adalah ketenangan, kenyamanan di dalam hidup, ya. Karena saudara, itu damai sejahtera tidak sama dengan kesenangan, ya, kesenangan dunia, ya. Kesenangan dunia tatkala kita diberkati, hati kita senang. Tetapi senang hanya sesaat. Tetapi damai sejahtera itu tidak diukur saudara sekalian oleh berkat yang kita miliki, tetapi ketenangan, kenyamanan di dalam Roh Kudus, ya. Karena di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan begini. 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, ya. Jadi saudara sekalian, damai sejahtera itu tidak diukur dengan makanan yang banyak, minuman yang ya bermacam-macam, ya, makanan yang bermacam-macam. Tatkala kita mengadakan acara syukuran, kita menyediakan segala sesuatu, itu bukan ukuran orang mengalami damai dan sejahtera. Tetapi saudara sekalian, damai sejahtera adalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi fungsi Roh Kudus itu sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kemudian juga saudara sekalian, Roh Kudus ini menguduskan dan menyempurnakan iman kita. Jadi Tuhan yang memilih kita, Dia juga yang akan menyempurnakan lewat firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, dikatakan oleh Rasul Petrus tatkala dia menerima ya baptisan Roh Kudus dalam Kisah 2. Kisah 2 ini kunci bahwa kita harus melakukan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai ayat yang ke-39 dikatakan firman Tuhan begini. Ya, ini ketika Rasul Petrus selesai berkhotbah. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya. Jadi bertobat, Petrus katakan, kemudian dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan jalan keampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini kunci keselamatan saudara sekalian, gereja hujan awal, ya, zaman Roh Kudus, ya. Sehingga di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 dia katakan kepada murid-muridnya, "Pergilah kamu, beritakanlah Injil itu ke seluruh bumi. Barang siapa yang percaya, baptiskanlah itu dan ajar mereka menurut apa yang Tuhan ajarkan." Markus 16 ayat 15 dan seterusnya dikatakan saudara sekalian bahwa segala tanda ini akan menyertai kamu. Sebab itu beritakanlah Injil, barang siapa percaya, baptis dan ajar mereka. Perintah Tuhan kepada murid-muridnya harus kita lakukan. Demikian juga kita diperintahkan oleh Tuhan. Pergilah, beritakanlah firman Tuhan dengan kehendak Tuhan. Jangan tambah, jangan kurang. Karena kalau kita menambah, kita mengurangi, kita tidak akan diselamatkan. Ya, kita akan ditegur oleh Tuhan. Ya, Amsal 30 saudara sekalian, kita akan dikatakan pendusta. Ya, di dalam Wahyu saudara sekalian dikatakan saudara sekalian, kalau kita menambahi dan mengurangi firman Tuhan, maka bala itu juga akan ditambahkan bagi kita. Sebab itu lakukan sesuai apa kata Tuhan. Ya. Tuhan katakan kepada Yusak, ya, tatkala dia memimpin orang Israel, dengar firman Tuhan, lakukan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi lakukan sesuai petunjuk Tuhan, maka kamu akan selamat. Kita pun saudara sekalian, kunci keselamatan inilah tiket kita masuk surga. Jadi lahir baru daripada air dan roh. Dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus, kita pasti akan masuk surga. Inilah kepastian kita, orang yang percaya, orang yang beriman.
Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan kiranya yang akan menyempurnakan dalam kehidupan, dalam pendengaran kita. Kita akan masuk pada doa dan penyembahan.